Baiklah teman-teman, ada sesuatu yang benar-benar mulai salah dengan peradaban barat sekitar tahun 90-an, 2000-an, dan kemudian 2010-an. Itulah alasan mengapa kita melihat seluruh generasi yang dibangun atas dasar membenci diri sendiri. Mereka membenci diri mereka sendiri. Mereka membenci segala sesuatu tentang budaya asal mereka, dan mereka meromantisasi segala hal tentang budaya asing. Tidak peduli seberapa biadab dan primitifnya. Tidak peduli seberapa merugikan. Tidak peduli seberapa berbahayanya bagi diri sendiri, bagi keselamatan pribadi mereka, mereka tetap saja meromantisasi itu. Apa yang salah? Menurut saya, dunia akademis kita yang pertama kali terindoktrinasi. Banyak uang dari Qatar mulai masuk. Banyak propaganda anti-barat difasilitasi oleh pemerintah barat dan politisi woke. Saya tidak tahu. Dan juga jelas seluruh konsep multikulturalisme. Itu adalah bencana terbesar dalam peradaban barat sejak Perang Dunia Kedua. Karena apapun yang terjadi sebelum Perang Dunia Kedua, banyak hal sedang terjadi. Perkembangan teknologi sedang berlangsung dan banyak hal sedang berlangsung dan itu mengakibatkan bencana berbahaya seperti Perang Dunia Kedua di mana puluhan juta orang terbunuh. Dan kemudian setelah itu, peradaban barat mengambil arah yang berbeda. Mereka berkata, kami tidak akan menjadi nasionalis. Kami tidak akan bangga dengan sejarah dan budaya kami. Jadi kami akan menjadi peradaban multikultural. Beberapa dekade berlalu, 80 tahun kemudian kita melihat hasilnya. Seluruh peradaban barat sedang runtuh. Lihatlah wanita barat ini, wanita Amerika ini, yang pergi ke Afghanistan untuk bersama pangeran idamannya. Oke, biar saya putarkan videonya untuk Anda. Saya sering sekali mendapat pertanyaan ini, jadi saya pikir saya akan menjawabnya lewat video. Jadi, kami sebenarnya bertemu di Snapchat pada Juli 2024 dan kami tidak Pria itu adalah pangeran idamannya. bertemu langsung sampai Desember 2024. Awalnya, saya sebenarnya tidak sedang mencari hubungan, tapi kami tetap bertukar nomor WhatsApp. Saya seorang supir truk, jadi tentu saja saya bisa ngobrol seharian penuh. Dan dia benar-benar seseorang yang sangat mudah diajak bicara. Ketika saya bilang bicara, maksud saya, kami ngobrol selama 12 sampai 15 jam sehari. Bahkan mungkin lebih dari itu. Jadi meskipun kami baru ngobrol sekitar 5 sampai 6 bulan sebelum akhirnya bertemu langsung, Rasanya seperti IRL, artinya di kehidupan nyata. seperti aku benar-benar tidak merasa sedang bertemu orang asing, jujur saja. Karena kami sudah banyak menghabiskan waktu untuk saling mengenal lewat telepon dan ngobrol, jadi saat aku bertemu dengannya, rasanya aku sudah mengenalnya sejak lama. Jadi, sampai saat ini, sudah 2 tahun kami menjalani hubungan jarak jauh. Ya, belum genap 2 tahun, tapi hampir 2 tahun. Dan aku benar-benar sudah sangat siap untuk bersama dengannya, entah itu di sini di Amerika Serikat atau di Afghanistan. Juga, dan ini hanya pendapatku, menurutku lebih banyak perempuan di Amerika Serikat seharusnya keluar dari zona nyaman dan berkencan dengan pria dari luar Amerika Serikat, menikah dengan pria dari luar Amerika Serikat, atau apapun yang ingin kalian lakukan. Mereka begitu membenci pria barat atau pria kulit putih, sampai-sampai mereka rela pergi ke Afghanistan. Pria barat adalah pria paling lembek di dunia, paling lembek. Saya tidak mengatakan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat barat, tapi jumlahnya sudah menurun secara signifikan. Sama seperti saya bilang, orang barat adalah orang yang paling tidak rasis, begitu juga orang barat adalah orang yang paling tidak suka kekerasan. Orang barat adalah orang yang paling tidak misoginis. Tapi siapa yang mereka gantikan dengan mereka? Orang-orang ini. Karena laki-laki, aku merasa mereka memang bukan jawabannya. Seperti di sini di IS, komunitas Red Pill itu, Dia sebenarnya sedang menyetir saat ini. Wow, dia sedang menyetir truk sambil bicara dan merekam. Aku harap ada orang lain yang menyetir truk itu. yang 50 itu, aku benar-benar tidak pernah bisa mengerti itu. Dan aku merasa bahwa pria-pria yang berasal dari negara lain, mereka dibesarkan dengan nilai-nilai yang berbeda tentang keluarga, kemitraan. Tentu saja, setiap hubungan itu berbeda. Nilai-nilai yang berbeda. Ya, mereka dibesarkan dengan nilai-nilai yang berbeda. Nilai-nilai keluarga yang berbeda. Lihat, dia sudah dicuci otaknya oleh propaganda Islamis. Ini adalah hasil dari nilai-nilai tersebut. Perempuan Afghanistan pada dasarnya menuntut hak untuk berbicara di depan umum karena pemerintah Taliban tahun lalu melarang perempuan berbicara di depan umum. Kesanalah dia pergi. Berbeda, setiap pria itu berbeda. Ini hanya pengalaman pribadi saya. Dan memberi kesempatan pada seseorang yang tidak pernah saya pikirkan akan benar-benar saya cintai adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Bagaimana ini akan berakhir, teman-teman? Bagaimana ini akan berakhir? Nah, begitulah wanita Amerika ini telah masuk Islam dan sedang bersiap pindah ke Afghanistan.
Ada video lain, mari kita tonton ini. Saya orang Amerika yang akan pindah ke Afghanistan, dan ini adalah bagian kedua dari semua hadiah yang saya dapatkan dari keluarga suami saya. Mereka mengirimkan hadiah untuknya, krayon, tekstur, spidol. Bagaimana ini akan berakhir? Ini semua untuk anak-anak. Jadi, pertama-tama, aku dapat buku mewarnai seperti ini. Menurutku, ini lucu banget untuk anak-anak perempuan. Di dalamnya ada stiker yang bisa dipakai untuk menghias halaman dan mewarnainya, juga ada stensil dan perlengkapan lainnya. Lalu, aku juga beli buku Spider-Man untuk anak laki-laki, cuma buku mewarnai biasa. Jadi, aku juga. Jelas dia memesan itu dari Amazon karena barang-barang seperti ini tidak tersedia di Afghanistan. Aku juga beli beberapa pensil warna, tentu saja, untuk melengkapi itu. Beberapa krayon dan beberapa rautan pensil yang menurutku lucu. Aku juga beli beberapa puzzle. Aku beli yang 48. Dia pikir bahwa pacarnya yang orang Afghanistan mengira dia berumur 9 tahun. Ya Tuhan, dia akan marah saat melihatnya. Dia Toy Story. Pondok 350 keping, 500 keping bangunan berwarna-warni. Aku mencoba mendapatkan banyak puzzle dengan ukuran yang berbeda-beda. Aku nggak yakin apakah perang balon air itu ada di Afghanistan. Tapi aku lihat ini dan kupikir, siapa sih yang nggak suka perang balon air yang seru? Aku beli ini karena menurutku keren banget kalau kamu bisa merakitnya sendiri. Dia akan main perang balon air di Afghanistan, di Kabul, dikelilingi oleh Taliban. Sama juga dengan yang ini, menurutku ini lucu banget dan kamu bisa merakitnya lalu menyimpannya, seperti dipajang di mana saja. Dan terakhir, aku beli kartu SpongeBob ini. Jadi, kamu tahu bagaimana ini akan berakhir? Aku tahu kita sedang tertawa. Biar aku kenalkan kamu dengan wanita ini. Di sebelah kiri, kamu bisa melihatnya. Jadi ini adalah seorang wanita Prancis yang tinggal di Australia dan bertemu dengan seorang pria Pakistan. Jadi dia pergi bersama pria itu pada tahun 2014 ke Pakistan, di mana suaminya mengurungnya dan membuatnya melahirkan beberapa anak. Dan beginilah penampilannya sekarang setelah hanya 12 tahun. Saya tidak mengada-ada. Dengarkan sendiri ucapannya. Ini dia. Assalamualaikum dari saya warga negara Prancis. Saat ini saya tinggal di Bala. Saya tiba di Bali pada tahun 2014 dan saya melewati keadaan yang sangat-sangat sulit. Dengan keadaan yang sangat-sangat sulit, seperti wanita itu. Dia jatuh cinta dengan seorang pria suku dari 400 tahun yang lalu. Dan dia tidak mendengarkan teman-temannya, tidak melakukan riset apapun. Dan dia berpikir, jadi kenapa? Apa yang bisa salah? Jadi dia pergi ke Pakistan. Saya Muslim dan saya ingin berterima kasih kepada petugas lain yang datang untuk menyelamatkan kami dan membawa kami pergi. Mereka membawa kami keluar dari situasi yang sulit, sangat sulit, dan kami sangat berterima kasih. Dan saya harus bersyukur atas bantuan mereka yang menyelamatkan nyawa kami. Sangat bersyukur kerana saya dan anak-anak saya selamat. Saya sangat berterima kasih untuk semuanya. Dari lubuk hati saya. Jadi ceritanya menjadi viral entah bagaimana, lalu menjadi isu internasional. Lalu pemerintah Pakistan turun tangan dan mereka memerintahkan polisi untuk pergi dan menyelamatkan wanita ini dari daerah suku yang sangat terpencil yang disebut FATA, yaitu wilayah suku yang dikelola secara federal. Alasan mengapa wilayah itu tidak sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari Federasi Pakistan adalah karena tidak ada satupun hukum Pakistan yang berlaku di sana. Mereka disebut wilayah suku. Dalam bahasa Urdu, mereka disebut ilakai ghair, yang artinya wilayah terpisah. Jadi itulah mengapa bahkan polisi pun tidak pergi ke sana, karena hukum Pakistan tidak berlaku di sana. Dan hukum Pakistan sendiri sudah cukup kuno jika dibandingkan dengan standar Barat. Tapi bayangkan, bahkan hukum Pakistan pun tidak diterapkan di sana karena dianggap terlalu sekuler atau kebarat-baratan. Jadi itulah alasannya, dia diselamatkan karena dia adalah wanita Barat dan ceritanya menjadi berita internasional. Itulah alasan pemerintah Pakistan turun tangan dan membawanya keluar. Tapi itu tidak akan terjadi pada wanita ini karena setidaknya di atas kertas, pemerintah Pakistan masih bekerja sama dengan pemerintah Barat atau bisa ditekan oleh pemerintah Barat. Tapi Taliban, mereka tidak mau dengar sayang. Mereka tidak mau dengar siapapun. Inilah yang akan terjadi padanya. Dia tidak akan pernah keluar jika dia pergi ke sana. Aku tidak tahu apakah dia melakukan ini hanya untuk mendapatkan klik atau dia benar-benar akan pergi ke Afghanistan.
Dengar apa kata wanita Amerika pintar ini. Aku baru saja menemukan video wanita muda ini yang bercerita tentang dia pindah dari Amerika ke Afghanistan, Afghanistan, untuk bersama suaminya. Aku sedang melihat-lihat komentar untuk memastikan, seperti aku tidak melewatkan apapun. Ada wanita Afghanistan di kolom komentar yang memberitahunya, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Tapi dia di sini malah bilang, ikuti perjalananku, ikuti perjalananku, ikuti perjalananku. Seperti, kamu tumbuh besar di Amerika Serikat. Kamu baru bertemu pria ini 1 kali di Pakistan. Baru pernah ke sana 1 kali. Sebenarnya dia memang bertemu dengannya di Pakistan secara langsung. Kamu tahu, Pakistan itu oke. Seperti yang saya bilang, ada beberapa daerah yang bagus di Pakistan. Kalau kamu tinggal di Lahore, Karachi, atau Islamabad, kamu relatif aman. Kalau kamu punya kekuasaan, kalau orang tuamu di barat tahu bahwa kamu diperlakukan tidak baik, mereka bisa membuat keributan dan mereka bisa mengambil tindakan melalui kedutaan masing-masing dan mereka bisa menekan pemerintah Pakistan. Lalu kamu bisa keluar dari sana seperti yang terjadi pada wanita itu. Tapi tidak sebelum 12 tahun berlalu. Tapi dia akan pergi ke Afghanistan. Ya Tuhan. Dan kamu akan pindah ke Afghanistan, di mana perempuan benar-benar tidak punya hak. Apapun yang lebih dari sekadar culture shock, itulah yang akan kamu alami. Dan dari riset saya yang terbatas, suaminya memang sudah mencoba mengajukan visa untuk datang ke Ayah Serikat. Tapi ditolak karena Afghanistan masuk daftar blokir. Dan faktanya, Benar, itu masuk akal. fakta bahwa kamu punya Yordania sebagai pilihan, aku bahkan tidak akan merekomendasikannya. Tapi kenyataannya kamu punya Yordania sebagai pilihan dan kamu masih condong ke Afghanistan. Bukan bermaksud menjelekan Yordania. Aku lebih bilang begini, karena kamu tumbuh di AS, di mana kebiasaan, norma budaya, semuanya sangat berbeda. Aku benar-benar tidak bisa memahami itu. Kita sebagai perempuan benar-benar perlu belajar bagaimana mendengarkan, bagaimana menggunakan pertimbangan kita. Kamu punya perempuan lain yang memberikan keahlian, memberikan pengetahuan, memberikan informasi latar belakang kan? Mereka punya pengalaman hidup ini dan kamu memilih untuk menutup mata, kamu memilih untuk mengabaikannya karena kamu begitu jatuh cinta. Kamu begitu jatuh cinta, kamu begitu jatuh cinta. Tapi rasanya Dan karena dia sudah dicuci otak bahwa semua budaya non-barat itu yang baik, yang harus disalahkan adalah barat. Barat yang salah. cinta tidak akan menyelamatkanmu begitu kamu sudah di sana. Berapa kali pun dia akan bosan tidur dengannya setelah 6 bulan atau lebih, lalu dia akan mulai memukulinya. Dia akan mulai membuatnya punya anak kalau itu terjadi. Aku tidak tahu. Aku harap dia melakukan ini hanya untuk mendapatkan beberapa klik. Apakah kamu pernah mendengar orang-orang yang sudah menikah selama puluhan tahun mengatakan bahwa cinta saja tidak cukup? Bagaimana cintamu akan mengalahkan norma sosial yang ada, hal-hal yang tidak biasa kamu hadapi? Bagaimana cintamu akan mampu mengalahkan aturan, regulasi, dan kebiasaan Taliban? Kamu bilang mau terus memberi kabar ke kami, tapi kamu bahkan gak akan bisa mengakses internet. Saya sudah tahu bagaimana ini akan berjalan, karena saya sudah pernah membuat postingan tentang seorang wanita dari Amerika yang pergi ke Afghanistan untuk mencari tahu hak-haknya yang mereka miliki di Amerika, tapi tidak mereka miliki di Afghanistan. Dan ini videonya, silahkan lihat. Apakah di Afghanistan seburuk itu pada tahun 2025? Saya pergi ke sana untuk memahami lebih banyak sebagai sesama perempuan, dan inilah yang saya pelajari. Berikut 5 hal yang ilegal untuk dilakukan perempuan di Afghanistan saat ini. Nomor 1. Perempuan tidak diizinkan tampil atau berbicara di media atau bahkan di depan umum. Jika Anda berbicara dengan suara keras di dalam rumah dan ada pria yang lewat lalu mendengar Anda, maka Taliban akan datang dan menangkap atau menghukum Anda. Televisi, radio, atau semacam itu. Nah, Mereka bahkan tidak memiliki media televisi atau radio sama sekali. tapi perempuan juga dilarang untuk berdoa di masjid dan seharusnya berdoa di rumah. Perempuan juga tidak diizinkan untuk menerima pendidikan setelah kelas 6. Bahkan itu pun pada akhirnya akan diambil juga. Pergi ke taman dan berolahraga juga dilarang bagi perempuan, membatasi akses mereka ke banyak ruang terbuka. Terakhir, perempuan juga harus makan di area yang telah ditentukan di restoran. Jadi, untuk menjawab pertanyaanmu, ya, hak-hak perempuan di Afghanistan pada tahun 2025 memang seburuk itu. Itulah kenyataannya. Namun, masih ada perempuan Amerika yang pergi ke Afghanistan. Bodoh. Bodoh. Seperti yang saya katakan, inilah hasil akhirnya teman-teman. Bahkan BBC melaporkannya. Wanita Prancis diduga ditahan. Tentu saja masih diduga. Diduga oleh siapa? Oleh wanita ini diduga. Lihat dia. Lihat seperti apa dia sekarang. Mereka bahkan tidak menunjukkan fotonya sebelumnya. Diduga disekap oleh suaminya selama 12 tahun diselamatkan di Pakistan. 24 Juni, ini berita baru teman-teman, berita segar.
Seorang wanita Amerika lainnya memperingatkannya. Wanita liberal dari Amerika Serikat ini sedang sangat viral di internet sekarang karena dia, tolong dengarkan, pindah ke Afghanistan demi suaminya yang dia temui secara online. Dan dia menunjukkan bahwa dia sedang mendapatkan dokumen identitas Afghanistan. Saat ini negara itu dikuasai oleh Taliban. Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa Afghanistan ada dalam daftar negara yang tidak boleh dikunjungi sebagai warga Amerika. Tapi gadis ini benar-benar nekat dan sangat yakin dengan keputusannya pindah ke Afghanistan. Dia bilang, internet memberitahu saya untuk tidak pergi ke Afghanistan pada tanggal 17 Agustus demi bersama suami saya. Jadi, lalu apa yang akan dia lakukan? Mari kita cari tahu. Dia memajukan tanggal perjalanannya. Aku mengubahnya menjadi 3 Agustus karena aku sangat merindukannya. Kadang-kadang 803 berarti tanggal 3 Agustus menurutku. Ya, jadi dia akan pergi di bulan Agustus. Hari ini tanggal 3 Juli, jadi tepat sebulan lagi dia akan tahu apakah dia jadi pergi atau tidak. Kamu melihat sesuatu yang membuatmu ingin keluar dan tidak ingin berada di internet lagi. Ngomong-ngomong soal tidak lagi berada di internet, dia mungkin memang tidak akan bisa online lagi saat pindah ke Afghanistan. Mereka tidak terlalu suka media sosial, terutama perempuan yang hadir di media sosial di Afghanistan. Wow, kamu segitu putus asanya? Serius? Kamu nggak bisa cari pria Afghanistan di Amerika? Aku nggak tahu. Aku benar-benar berharap ini cuma demi klik saja.